Oke, halo semuanya Sobat ADWM, selamat datang di acara Mari Berbicara Dialog with Myself. Kali ini aku, Vega bersama Kak Intan dan Kak Kia, kita akan membahas satu topik yang mungkin sering banget kita alami saat kita berbelanja gitu ya, yaitu impulsive buying disorder. Nah, mungkin Kak Intan sama Kak Kia bisa perkenalan diri dulu dari mana dan di departemen apa. Oke, thank you Vega untuk waktunya. Oke, selamat malam semuanya. Jadi aku mau perkenalan diri dulu. Aku Intan Barus, aku dari Fakultas Pertanian Angkatan 2019 dan tahun ini percaya sebagai Kepala Departemen Kewirausahaan BEM Universitas Udayana. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Intan. Mungkin Kak Salam Kia. kenal. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, aku Kia. Aku dari FISIP Angkatan 2019. Tahun ini aku dipercaya sebagai Wakil Kepala Departemen Kewirausahaan BEM Universitas Udayana. Wah, keren banget nih Sobat ADWM. Kita kedatangan Departemen Kewirausahaan tua dan wakilnya loh. Nah, sekarang kita akan membahas impulsive buying disorder nih. Mungkin kakak-kakak mana mau dulu yang mau jelasin, Kak Intan atau Kak Kia mengenai impulsive buying disorder? Oke, mungkin mulai dari aku aja ya. Yap. Jadi gini ya, kesehatan mental itu kan beda-beda nih cara pandangnya. Nah, aku akan menceritakan itu sesuai dengan cara pandang aku aja ya, teman-teman. Jadi menurut aku impulsive buying disorder ini biasanya tuh gangguan psikologis di mana seseorang itu memiliki dorongan secara berlebih untuk berbelanja. Nah, itu tanpa perencanaan, teman-teman. Setahu aku itu ya, teman-teman. Mungkin dari Kia. Oke, jadi kalau misalnya menurut aku sendiri, impulsive buying disorder ini merupakan suatu perilaku berbelanja yang di luar kenormalan lah istilahnya. Jadi biasanya mereka belanja tanpa ada persiapan sebelumnya, maksudnya ya udah pengen belanja langsung dia belanja gitu. Dan biasanya terjadi itu berlebihan dan berulang kali. Itu sih kalau misalnya dari sudut pandangku. Nah, menarik banget nih, karena apalagi di zaman sekarang ya, apalagi banyak flash sale gitu. Nah, menurut kakak nih gimana sih tanggapan kakak mengenai flash sale? Apakah menurut kakak itu baik atau enggak? Dari aku dulu deh ya. Jadi flash sale ini ya ada dampak baik dan buruknya juga, sama sih sama hal-hal yang lain pasti punya dampak baik ataupun dampak buruk. Kalau misalnya dampak baiknya ya ketika kita emang mau membeli barang yang kita butuhkan dan itu harganya lebih murah kan penghematan juga ya. Siapa sih yang nggak mau harga murah gitu kan? Tapi kalau misalnya dampak negatifnya ketika kita mengalami impulsive buying disorder itu, jadi kita beli aja barang-barang yang murah no gitu, lagi flash sale gitu, sayang kalau nggak beli gitu. Padahal kan itu bukan suatu kebutuhan kita gitu, jadi emang karena pengen aja gara-gara flash sale itu gitu sih. Mungkin Ya, Kak aku setuju banget nih sama Kia. Aku juga setuju banget flash sale itu pasti ada dampak baik dan dampak buruknya. Bagi kita nih sebagai konsumen dan juga bagi penjualnya juga kan, ada dampak baiknya tuh buat penjualnya. Jadi kan yang si penjualnya bisa dapat customer yang banyak banget karena flash sale ini kan. Buat customer dampak baiknya mereka bisa beli dengan harga yang lebih murah dibanding harga normal sebelumnya kayak gitu. Terus dampak buruknya pasti ya balik lagi kayak tadi topik yang pertama itu impulsive buying disorder. Apalagi kan orang-orang biasanya nih, ini sekarang udah zamannya sosial media ya teman-teman, kayak flash sale, diskon-diskon gitu. Kita bisa lihat nih sering banget di TikTok, di sosial media, Instagram gitu kan pasti mereka nyediain video-video yang bakal ini menarik nih, ini murah nih kayak gitu kan. Jadi pasti orang-orang bisa langsung beli gara-gara flash sale ini. Dampak buruknya juga masuk ke keuangan juga kan, kita nggak tahu nih, kita main beli tapi keuangan kita ternyata nggak cukup. Nah itu juga bisa jadi dampak buruk kayak gitu teman-teman. Nah, bener banget nih kata Kak Intan sama Kak Kia. Aku pun sebenarnya pernah beberapa kali gitu ya, kayak pengen beli satu barang aja, tapi tiba-tiba nambah lagi. Kalian kakak pada sering gitu nggak sih? Apa sih?
Aku sering kayak gitu tuh, karena emang kan biasanya sekali 2 kali itu nggak puas ya, biasa lah manusia kan nggak puas ya. Ya betul, kayak sayang aja, lagi diskon gitu kan, sayang kalau belinya cuma satu, kapan lagi kan gitu. Iya, takutnya kan nanti nggak ada lagi ya kan. Benar. Nah, iya. Mungkin kita lanjut ke ini ya, seberapa berpengaruh sih impulsive buying disorder terhadap kesehatan mental? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi menurut pandangan aku tuh kesehatan mental dari efek kesehatan mental ini sangat-sangat berpengaruh sih karena impulsive buying disorder, karena kan ada beberapa orang yang emang dia tuh stres nih, dengan cara menghilangkan stres itu dengan cara berbelanja. Jadi kan kebiasaan nih, stresnya sering-sering kan jadinya sering berbelanja nih, jadi kesehatan mentalnya bisa aja terganggu, dan itu salah satu jalan buat kayak menghilangkan sedih-sedih, stres itu kan jadi bahaya juga kalau keseringan, karena kan emang orang-orang ini tuh nggak pernah puas, itu sangat-sangat berpengaruh bagi kesehatan mental sih kalau menurut aku ya. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri ya sama sih, berpengaruh banget ke kesehatan mental. Misalnya nih, kita terlalu sering belanja, pasti pembengkakan pengeluaran kan jadinya. Nah, terus apalagi sekarang udah banyak ada fasilitas kartu kredit, terus Shopee Pay Later lah gitu. Banyak kan yang nyediain Pay Later. Jadi kalau misalnya kita belanja terus-terus karena pas kebetulan kita juga kondisi ekonominya kurang, tapi karena ada fasilitas itu ya kita tetap gas aja mau belanja. Nah, nantinya malah dampaknya itu kayak kita banyak lah tagihannya. Ketika udah banyak tagihan, kita kesulitan untuk membayar atau melunasinya, jadinya itu berpengaruh pada mental itu sendiri, dia stres, jadi dia bingung kan, gimana nih cara aku bayar kayak gitu. Ntar lama-lama dia bisa gila sendiri karena banyak tagihan itu gitu sih kalau misalnya dari aku. Terus juga misalnya nih dia beli barang banyak karena kemakan iklan kan, terus ternyata pas barangnya datang, misalnya dia belanja online nih, barangnya datang nggak sesuai sama ekspektasi dia, jadi kan dia juga kecewa kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah iya bener banget nih Kak, kita tuh kayak sering banget gitu nggak sih ngeliat orang-orang yang kayak ada barang diskon gitu, terus kita FOMO untuk buat nggak mau ketinggalan nih, ada open PO, ada makanan dan lain-lainnya, dan itu ternyata nggak baik juga buat kesehatan mental kita ya. Nah, mungkin kakak pernah ngalamin sendiri nggak sih untuk kayak berbelanja berlebihan gitu? Kalau misalnya dari aku sendiri sih, aku nggak terlalu hobi belanja juga sih. Jadi ya emang kalau makanan itu mungkin lebih sering lah. Jadi kadang sebenarnya nggak lapar, tapi karena lihat iklan-iklan, kayaknya ini enak gitu. Terus ternyata pas udah datang makanannya cuma lapar mata kayak gitu. Jadinya ngapain sih aku buang-buang uang kayak gitu. Kan harusnya aku nggak usah beli ini gitu, bisa aku tabung lah uangnya kayak gitu sih kalau dari pengalaman aku sendiri ya. Mungkin kalau Kak Intan ada pengalaman nggak buat dari diri sendiri ya untuk impulsive buying disorder ini? Oke, dari aku ada sih pengalaman ya, paling sering biasanya makanan sih. Apalagi kalau misalnya ada promo-promo di Gojek kan sering banget tuh diskon kayak gitu. Terus kadang tuh kalau misalnya kita ke supermarket, kayak kita keliling-keliling, pasti kayak, ini kayaknya bisa nih enak nih kayak gitu. Jadi kan tergoda, sering banget sih aku kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada Shopee, apalagi kemarin sempat 88 sale kan, kayak scroll pengen beli. Tapi aku jarang sih belanja kayak baju kayak gitu, itu jarang, lebih sering ke makanan sih, karena kan aku pikir makanan lebih lebih bisa kita makan, lebih kita buat kesehatan dan lain kayak gitu sih. Nah tapi iya, ujung-ujungnya juga kadang hal ini tuh bisa menyesal juga tuh. iya, sering banget tuh kita kayak beli barang awalnya seneng, tiba-tiba lama-lama nggak kepake, paling kepake beberapa bulan doang, 2 bulan kita seneng, selanjutnya kita udah nggak seneng lagi sama barang itu, bahkan kita taruh di gudang atau sebagainya macamnya. Nah, kakak, mungkin menurut kakak bagaimana sih impulsive buying disorder ini mempengaruhi orang-orang gitu? Mungkin dari Kak Intan dulu. Oke, aku melihat impulsive buying disorder ini tuh sangat mempengaruhi orang-orang ya, apalagi di zaman pandemi kayak gini. Pasti kan orang-orang lebih sering di rumah nih, karena ada
marketplace udah berkembang, udah semakin keren lah bisa dibilang gitu kan, udah semakin mudah juga kita berbelanja, tinggal klik, nggak usah perlu keluar gitu kan, jadi mudah banget nih, pasti sangat berpengaruh apalagi di zaman pandemi kayak gini, apalagi udah ada kayak dompet digital, terus tinggal transfer dan lain-lain, nggak usah keluar-keluar kayak zaman-zaman dulu kan pasti harus keluar dulu, kita harus ke toko dulu dan lain-lain. Sekarang udah simple di zaman pandemi kayak gini apalagi gitu teman-teman. Sangat mempengaruhi sih buat masyarakat impulsive buying disorder ini sekarang. Gitu menurut aku. Mungkin Kak Kia mau menambahkan? Kalau misalnya dari aku juga setuju sih dari apa yang udah disampaikan Intan, karena adanya fasilitas yang udah memadai dan memudahkan lah, jadi orang-orang langsung lebih gampang untuk berbelanja gitu. Terus lagi sekarang trennya juga semakin banyak kan, kayak entah fashion kayak gitu kan, di TikTok tuh rame, biasanya ada yang pakai ini, spill dong kak, spill dong bajunya apa, tasnya apa, kayak gitu. Jadi orang-orang lebih gampang lah untuk membeli sesuatu tanpa ada pemikiran dari diri mereka sendiri, itu kira-kira kepake nggak ya, itu emang yang mereka butuhkan atau enggak ya, kayak gitu sih. Lebih ke trennya juga sekarang. Iya kak, di TikTok aku sering lihat banget tuh orang-orang kayak spill pakai baju ini, terus partnya sampai 3 part lagi. Ya kan kita nontonnya juga penasaran gitu kalau dibuat part-part gitu kan. Nah, mungkin itu tadi kita udah bahas tentang impulsive buying disorder. Nah, kita menurut kakak ada nggak sih cara tersendiri gitu untuk mengurangi impulsive buying disorder itu? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Sebenarnya emang menurut aku sendiri ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi impulsive buying disorder itu. Mungkin yang pertama, kita harus bisa berpikir lebih rasional lah. Kita harus bisa mempertimbangkan kira-kira dampak baik atau dampak buruknya itu ke depannya gimana. Misalnya kalau kita beli ini emang beneran nggak itu barang yang kita butuhkan atau cuma yang sekedar kita inginkan aja. Terus yang kedua, mungkin kita bisa buat skala prioritas ya. Yang mana yang harus kita beli, yang mana yang paling utama lah kita beli barang-barang pokok gitu. Baru ntar yang terakhir barang-barang yang emang buat kayak barang tersier lah istilahnya. Terus mungkin kalau misalnya kita bisa mengatur anggaran belanja kita. Kita misalnya untuk belanja makanan itu berapa, terus untuk kita beli kebutuhan sehari-hari itu berapa, jadi untuk ditabung berapa. Nah itu bisa mengurangi sih impulsive buying disorder itu, karena kita udah ngatur keuangan kita berapa nih yang harus kita pakai gitu sih kalau dari aku sendiri. Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Intan kalau memang ada yang mau ditambahkan. Oke, mungkin aku ada tambahan dikit aja sih. Menurut aku kalau misalnya cara mengurangi impulsive buying disorder ini dengan cara kita mempersulit diri untuk berbelanja. Jadi kayak mungkin kita uninstall nih Shopee, Tokopedia dan lain-lain, itu kita uninstall, kan pasti nggak kegoda, nggak ada suara Shopee kayak gitu kan, nggak ada. Terus mungkin hindari pokoknya cicil menyicil, nanti jadi stres kalau misalnya makin menumpuk kan, jadi kartu kreditnya tuh makin besar limitnya, semakin besar bunganya, jadi stres sendiri kayak gitu kan, jadi mengurangi juga. Terus setiap bulannya tuh catatlah apa pengeluaran kita, dari hal mulai kecil sampai pengeluaran besar kayak gitu sih. Aku tambahannya dikit aja ya, karena tadi udah disebutin semua sama Kia. Oke, aku tadi makasih Kak Intan. Tadi aku menarik banget dari Kak Kia itu untuk mengatur anggaran biaya. Nah, Kak Kia sendiri itu ada nggak sih kayak persenan gitu tiap bulannya? Apalagi kan kita sebagai mahasiswa kadang suka ngabisin uang buat beli kopi, ya kan? Nah, adakah sih Kak Kia itu anggaran biaya Kak Kia sendiri kayak persenannya aja gitu? Kalau misalnya untuk aku sendiri, anggaran secara yang benar-benar terstruktur tuh nggak ada. Cuma ya aku udah ngatur lah. Misalnya aku dapat uang jajan per bulan berapa. Nah, jadi dalam uang jajan itu udah termasuk aku mau jajan sendiri. Terus kan kebetulan aku pakai behel nih. Nah, jadi untuk aku kontrol biji bulanan pun itu udah termasuk. Jadi ya dari orang tua tuh nggak ngasih uang lagi di luar
dari uang jajan bulananku gitu. Jadi ya secukupnya aku sebulan berapa ya segitu. Entah untuk barang-barang keperluan kuliah atau keperluan BEM pun ya dari uang jajan itu. Mau aku liburan juga dari situ, itu sih. Jadi emang dibatasin dari uang jajan per bulan yang aku dapat dari orang tua, itu sih. Oke, Kak Kia. Jadi Kak Kia itu mengatur uang jajan per bulannya gitu ya. Nah, untuk Kak Intan sendiri, kan tadi Kak Intan membahas cicil-menyicil. Nah, sekarang ada lagi pinjaman online nih, Kak. Tahu nggak, Kak, pinjaman online? Dan banyak banget orang-orang yang terjerat lah ya dengan pinjaman online itu sendiri. Nah, menurut Kakak, tanggapan Kakak mengenai penggeseran lagi nih tentang pinjaman online itu sendiri itu bagaimana, Kak? Oke, menurut aku soal pinjaman online itu kalau bisa sangat-sangat dihindari ya. Apalagi sekarang maraknya pinjaman online yang bisa bilang banyak menipu kayak gitu. Kayak kita nggak tahu ini mereka ngasih pinjaman online itu apakah benar apa enggak, kan kita juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada SMS kayak gitu pinjaman online segini gitu kan. Kalau bisa nggak usah dihiraukan deh. Kalau mau nggak usah. Jadi kalau misalnya dalam membeli barang atau apa-apa itu semua cash dan kalian yang mengatur keuangan karena kalian yang tahu kalian dapat uang berapa dan kalian harus mengeluarkan uang berapa kayak gitu sih. Diatur aja sesuai sama apa budget yang kalian punya. Gitu sih menurut aku. Oke, berarti setuju. Mungkin Kak Kia ada tanggapan nggak untuk pinjaman online itu sendiri? Kalau dari aku sebenarnya sama aja sih kayak Intan, yang jangan sampai tergiur lah, kan banyak tuh kadang SMS butuh pinjaman gitu, hubungi nomor di bawah ini. Ya sebenarnya itu kan kita nggak tahu ya dia tuh benar atau enggak atau menipu lah. Jadi kadang kalau misalnya aku sendiri aku bales tuh SMS-nya, maaf Pak, saya udah banyak uang gitu, nggak perlu pinjaman gitu sih. Jadi ya biar nggak tertipu juga, karena kan udah banyak tuh kasus-kasus di berita kalau misalnya dia kena penipuan dari pinjaman online itu sih kalau dari aku tambahan. Wah, keren banget Kak, ada tanggapan ya di SMS malah ditanggepin. Kalau aku sih nggak, Kak, aku diemin aja. Nah, selanjutnya mungkin aku mau bahas dari kisahku sendiri ya untuk pengalamanku mengenai impulsif buying disorder. Nah, bukan aku nih ya, tapi banyak teman-teman aku sendiri yang aku lihat dari sudut pandang aku sendiri, mereka tuh sering banget kayak semisal temannya beli sepatu Jordan gitu, nah dia ikut-ikutan beli sepatu Jordan, padahal kan dia belum tentu ada juga uangnya, dan uangnya itu bisa buat hal yang lain. Nah, tanggapan Kakak itu bagaimana? Dari aku dulu deh ya. Ya itu udah kerap terjadi sih di lingkungan kita ya, karena biasanya orang-orang tuh gengsi lah, dan dia tuh mau ada pengakuan dari orang lain. Misalnya temannya beli tuh kan Jordan, tahulah harganya berapa, terus kalau misalnya kita punya pasti kita dianggap orang-orang pasti ini berduit gitu, fashionable. Nah jadi kalau misalnya dia nggak beli juga gengsi banget, masa dia punya aku nggak punya, kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih, karena dia punya gengsi yang tinggi biasanya, makanya dia bisa terpengaruh sama teman-teman yang lain. Oke, Kak Intan sendiri mungkin ada tambahan? Oke, mungkin ini pengalaman aku dulu sih. Aku juga dulu pernah sempat kayak gitu. Kayak sering ngeliat, apalagi kan dulu aku SMA di swasta yang jadi luar biasa, sangat-sangat branded ya. Teman-temannya aku tuh kayak gitu semua. Jadi kayak, dia pakai ini nih, aku pengen, jadi kayak langsung beli kayak gitu kan. Padahal aku tahu keuanganku tuh nggak kayak dia yang ya mungkin orang tuanya berduit sedangkan aku enggak, kan kita nggak tahu. Terus sekarang semenjak aku kuliah, kan aku kan ngekos nih, ngerantau, jadi kayak udah mulai mengerti lah apa artinya susah mencari uang kayak gitu. Jadi udah mulai diatur. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bajunya branded atau mungkin sepatunya branded, itu bisa kayak kita mikir, kayaknya bisa deh dapat yang lebih murah dan lebih bagus kayak gitu daripada itu. Kayak gitu sih kalau dari pengalaman aku gitu. Wah, bener banget nih Kak. Apalagi di zaman sekarang di sosial media mereka pamer-pamer gitu, ya kan? Nah, mungkin kita bisa tanggepin dengan kita membeli barang-barang yang pre-love gitu, barang-barang yang bekas yang masih bisa kita pakai lagi lah. Nah, thrifting ya? Yes, thrifting. Apalagi sekarang lagi ngetren banget ya. Nah, yeah. Kak Intan sendiri ada nggak sih pengalaman impulsif buying? Oke.
pengalaman aku sendiri ada dong pasti impulsive buying disorder gitu. Kayak beberapa dulu waktu aku SMP SMA tuh kan masih tinggal sama orang tua nih, jadi kayak apa-apa tuh harus beli, aku pengen harus beli kayak gitu, padahal aku nggak tahu kalau mama aku tuh sebenarnya ada uang nggak sih kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh aku udah semakin dewasa, semakin kalau misalnya nih lihat flash sale terus kayak jalan-jalan dan lain-lain tuh sangat bisa menahan, sangat bisa kayak berpikir lah, ini butuh banget gak sih, ini gue ingin banget gak sih, kayak gitu. Dulu sumpah super duper pernah sih kayak gitu, tapi semenjak pengalaman itu, semenjak aku berpikir dan papa mama aku juga ngobrol sama aku, semuanya udah clear sih. Sekarang udah bisa cara nabung, terus cara membagi uang kayak gimana buat makan, buat ngekos, buat lain-lain kayak gitu sih. Wah, apalagi sekarang kalau thrifting nih, masalah beli baju kan pasti banyak yang nge-thrift nih kan. Sekarang zamannya kita harus memakai ulang, jadi kayak kita mengurangi sampah juga kan sekalian, jadi kita nge-thrift kayak gitu. Itu sih dari aku. Wah, menarik banget dari Kak Intan yang punya pengalaman. Berarti mungkin kesimpulannya aku ambil dari Kak Intan itu, untuk impulsive buying yang Kak Intan alamin adalah pendewasaan ya Kak ya. Pendewasaan dari diri sendiri, bagaimana cara mengatur uang, apalagi sekarang merantau. Nah, untuk Kak Kia sendiri ada nggak? Aku juga pernah sih sama kayak Intan, tapi kalau misalnya aku baru-baru ini sebelum pandemi lah, karena udah sebelumnya kan aku uang jajan tuh bukan uang jajan bulanan ya, lebih ke uang jajan harian gitu. Jadi kan kalau misalnya bulanan kita yang ngatur sendiri tuh selama sebulan. Nah, kadang kalau ada flash sale gitu-gitu di Shopee, udah tergiur, yang ini bagus, yang ini lucu, comel gitu, belilah gitu. Terus ada gratis ongkir kan, udahlah beli. Padahal sebenarnya barang itu nggak penting-penting banget buat aku, dan ujung-ujungnya ya cuma aku taruh doang di ujung kamar, di pojokan gitu, nggak aku pakai. Tapi semenjak pandemi ini kan semua terdampak lah ya, apalagi orang tua aku juga yang dulunya emang kerja di sektor pariwisata, jadi sekarang paling terdampak gitu. Jadi ya uang jajanku terdampak juga, jadi kan kepotong tuh. Nah, jadi sekarang ya aku harus pinter-pinter juga buat ngatur keuangan itu. Udah nggak bisa aku beli-beli barang yang comel-comel, yang lucu-lucu, padahal itu nggak aku butuhin. Terus aku juga ada pengalaman sih di papaku sendiri. Papaku tuh tipe orang yang hobinya juga belanja. Sebenarnya sekeluarga sih hobinya belanja. Tapi kalau misalnya papa tuh di barang-barang pre-love juga sering gitu. Kadang dia kalau misalnya nih lagi ke Ambon gitu, di Ambon tuh kan kayak banyak lah tempat-tempat thrift gitu. Beli dah dia tas atau sepatu gitu. Padahal di rumah itu banyak, tapi ya udah dia beli aja karena menurut dia bagus gitu. Terus lucu, murah harganya, ya udah. Jadi pulang-pulang dari sana dia bawa barang tuh banyak, ada tas, ada jaket, terus ada sepatu juga gitu sih. Tapi ya sekarang udah enggak, karena itu udah enggak kesana lagi gitu, jadi lebih berkurang gitu sih. Oke, menarik banget dari Kak Kia juga tersendiri. Tadi Sobat ADWM kita udah bahas dari flash sale, dari pinjaman online, terus pengalaman impulsive buying disorder yang dialami oleh Kak Kia maupun Kak Intan. Nah, sekarang mungkin bisa nih Kak, mungkin dari Kak Kia dulu ya, untuk kasih kesimpulan bagaimana tentang impulsive buying disorder ini. Oke, jadi mungkin untuk kesimpulannya, impulsive buying disorder itu seharusnya memang kita bisa atasi lah, bisa kita kita atur gimana sih biar kita nggak sampai terjebak di sana gitu. Karena emang impulsive buying disorder itu kedepannya memiliki dampak yang kurang baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Karena yaitu ketika kita keasikan nih hobi untuk berbelanja, padahal emang itu bukan barang yang kita butuhkan, itu nanti kerugiannya ya buat diri kita sendiri, entah itu masalah keuangan ataupun di orang tua sendiri kan, keberatan kita terlalu banyak minta uang buat beli sesuatu padahal itu nggak penting buat kita gitu sih. Jadi buat teman-teman ya mulai sekarang dikurangilah untuk membeli barang-barang yang sebenarnya bukan kalian butuhkan tetapi hanya kalian inginkan. Oke, dari Kak Intan?
Oke, mungkin kesimpulannya untuk impulsive buying disorder ini sangat bisa dihilangkan ya kalau misalnya buat teman-teman apalagi mahasiswa yang masih minta uang dari orang tua itu kalau bisa sangat wajib dihilangkan karena itu apalagi zaman seperti sekarang banyak sekali yang terdampak dan orang tua juga kita nggak ada yang tahu keuangan mereka seperti apa gitu jadi harus sangat-sangat dihilangkan. Cobalah lakukan aktivitas-aktivitas yang di luar dari berbelanja, mungkin jalan-jalan, mungkin olahraga, itu kan sangat bermanfaat bagi kita sendiri juga, kayak gitu sih. Terus buat teman-teman juga save uangnya, save money-nya buat masa depan kita nanti, masa depan anak-anak kalian juga, kayak gitu. Oke, Kak Kia dan Kak Intan, gak terasa nih udah 26 menit kita ngobrol-ngobrol mengenai impulsive buying disorder. Kalau dari Kak Kia sendiri tadi bilangnya bukan barang yang kalian inginkan, tapi barang yang kalian butuhkan. Nah, oke, mungkin segitu aja Sobat ADWM. Saya Mega Muhammad dan sampai jumpa di Mari Berbicara di YouTube ADWM selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, sampai jumpa. Terima kasih.